Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami memuji, memuliakan Engkau, ya Tuhan, yang memberkati kami senantiasa di dalam hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ai di bagasan ibanado dapotan partalian hita akan naung tinodo nahian marguru tutahi ni napatuluson sasude mangihuton padok ni rohana. Di dalam Kristus mendapat bagian yang dijanjikan. Menjadi seorang yang terpilih adalah hal yang diharapkan. Dipilih sebagai utusan yang terbaik mewakili seluruh siswa yang ada di satu sekolah, atau terpilih mewakili sekolah untuk kegiatan yang membangun. Dipilih karena kelayakan dan melalui berbagai tahapan adalah hal yang wajar kita hadapi dalam hidup ini. Dipilih karena talenta, keahlian, dan kelayakan adalah hal yang wajar. Di dalam Yesus, kita dipilih bukan karena kelayakan dan talenta serta keahlian kita. Kita dipilih adalah karena Allah mengasihi dan ingin menyelamatkan kita. Allah menyediakan hal yang menjadi bagian kita di dalam Yesus Kristus. Pada bagian ini, Paulus menekankan betapa luar biasanya pemilihan Allah itu. Melalui Yesus Kristus, Allah menebus kita dengan darah-Nya dan menganugerahkan pengampunan dosa sehingga kita diselamatkan dan menjadi milik kepunyaan Allah. Pemilihan Allah ini bukan karena kita layak. Pemilihan itu berdasarkan keputusan Allah yang berdaulat. Dalam penghayatan akan kebenaran ini, Paulus sangat bersyukur dan mengajak kita untuk memuji Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan berkat rohani kepada orang percaya. Pemilihan Allah ini menjadikan kita kudus sebagai anak Allah yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah jaminan penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Berada dalam Kristus artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Ada patron, batasan, dan aturan yang harus kita lakukan. Tetapi melakukannya bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukacita dan penuh syukur. Sebab berada dalam Kristus merupakan anugerah yang menyelamatkan kita. Dia mau membebaskan dan menyelamatkan kita. Berada di dalam Kristus menjadi anugerah bagi kita, sebab kita menjadi memiliki bagian yang dijanjikan. Kehidupan selama-lamanya menjadi bagian orang yang berada dalam Kristus sejak dari kehidupan saat ini. Mari setia sebagai orang yang percaya dengan tetap di dalam Kristus dan setia melakukan kehendak-Nya di sepanjang perjalanan hidup kita. Betapa bahagianya kita yang dapat berkat rohani yang tak ternilai ini. Sudah sepatutnya kita hidup secara bertanggung jawab sebagai orang pilihan Allah, yaitu dengan hidup kudus dan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Hidup kudus berarti kita harus berbeda dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya berarti hidup ini harus bermakna, yaitu menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Hal yang sia-sia, yang tidak sesuai kehendak-Nya, yang menyakiti hati Allah, dan menjadi batu sandungan bagi sesama haruslah dibenci oleh orang kudus. Dalam kasih karunia-Nya, Ia menguatkan dan memampukan kita hidup sebagai orang pilihan-Nya di tengah dunia ini. Mari kita tetap hidup di dalam Yesus Kristus, sebab di dalam Yesus bagian kita terjamin dan kita akan mendapatkan anugerah kehidupan selama-lamanya di dalam Yesus Kristus karena kasih-Nya bagi kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Biarlah kiranya kami boleh hidup kudus senantiasa karena kasih-Mu, karena Engkau memampukan kami untuk setia di dalam Yesus Kristus, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami tetap berada dalam ketaatan kepada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.